Musyawarah Nasional di Bali tanggal 30 November mendatang. Lalu bagaimana persiapannya sejauh ini? Perbincangan yang akan dipandu bersama rekan kami Muhammad Rizky. Rizky, silakan. Baik, Divi dan juga Elvira, sebelum saya mulai perbincangan ini saya sampaikan dulu kabar terkait. Menko Polhukam Tejo Edy membantah telah melarang pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali. Sementara itu menurut Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, pelaksanaan Munas tidak memerlukan izin dan polisi pun akan siap mengamankannya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edy membantah pemerintah telah melakukan intervensi terhadap persoalan internal Partai Golkar terkait pelaksanaan Munas di Bali. Menurut Tejo, dirinya hanya mengeluarkan himbauan mengingat Bali merupakan tujuan wisatawan dari berbagai negara. Bila terjadi gejolak di Bali, akan sangat merugikan Indonesia. Menko Polhukam mengaku tidak memiliki kewenangan untuk meminta Polri melarang digelarnya Munas Partai Golkar di Bali. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada Polri dan pimpinan DPR. Saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri untuk menghentikan, tidak ada kewenangan satu itu. Tetapi saya mengingatkan. Jadi press release yang saya berikan kemarin pada wartawan bisa dibaca itu seperti itu. Senada dengan Menko Polhukam, Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan polisi tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau memberikan izin sebuah acara politik. Pihaknya siap untuk melakukan pengamanan acara Munas tersebut. Ya makanya itu tadi, izin kan kita tidak perlu izin yang saya sampaikan tadi. Jadi pemberitahuan saja, pemberitahuan sama dengan unjuk rasa itu. Unjuk rasa kalau sudah memberitahukan kewajiban Polri untuk melakukan pengamanan. Juga kegiatan politik kalau sudah memberitahukan kewajiban Polri untuk mengamankan. Sebelumnya Menko Polhukam Tejo Edy melalui rilis yang dikeluarkan telah meminta Polri tidak mengizinkan digelarnya Munas ke-9 Partai Golkar di Bali. Kini, dengan adanya klarifikasi dari Menko Polhukam dan Kapolri tersebut, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk melarang digelarnya Munas Partai Golkar di Bali akhir November ini. Tim TV One mengabarkan. Dan segera saya mulai perbincangan kita terkait dengan pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali 30 November mendatang. Sudah bersama saya di sini sejumlah narasumber dari ketua-ketua DPD 1 Partai Golkar. Ada DPD 1 dari Sumatera Barat, Pak Hendra Irwan Rahim. Selamat malam, Pak. Pak Hendra. Kemudian dari DPD 1 Sulawesi Tenggara, Bang Ridwan Bae. Selamat malam, Bang Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengamat politik kita, Mas Tri Andika. Selamat sore, selamat malam. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada DPD 1 Partai Golkar dulu, ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, kalau kita melihat bagaimana elit-elit politik di Partai Golkar yang ada dua kubu bisa dikatakan, yang Pak Abu Rizal, kemudian orang-orang kelompok yang menentang Rapimnas, dari keputusan Rapimnas. Nah kemudian DPD 1 ini posisinya bagaimana ini? Ada terbelah seperti ini? Kalau niatan untuk melakukan Munas menggeser 2015, sebenarnya kami telah mengambil langkah-langkah konkret. Rapimnas Jogja telah memutuskan bahwa tanggal 30 November dan tidak satupun kekuatan yang bisa menghambat itu. Yang menarik sebenarnya dua hal dari perlakuan senior-senior kami ini, yaitu Agung Laksono dan seterusnya gitu. Mereka mengadakan presidium, melahirkan presidium. Yeah. Kemudian ada niatan untuk melakukan Munas tahun 2015 sebagai tandingan Munas tanggal 30 November. Yeah. Presidium itu tidak dikenal oleh kita. Dalam anggaran dasar tidak memuat itu. Berarti perlakuan ini adalah inkonstitusional yang dilakukan oleh elit-elit partai golongan karya yang notabene adalah senior-senior kami. Kalau bicara persoalan Munas nanti setelah Munas tanggal 30, katakan juga mereka mau melakukan itu misalnya. Pertama dari segi landasan hukumnya, lagi landasan organisasinya sudah tidak ada satupun di situ. Yang kedua, saya menjamin bahwa DPD 1 se-Indonesia tidak ada satupun yang akan hadir. Jadi dia mau Munas sama siapa kira-kira? Padahal syaratnya harus dihadiri itu ya? Ya harus dihadiri. Yang namanya Munas kan berarti DPD 1 ada gitu.
DPD 2 pun ada di situ, tanpa ada DPD saja tidak punya manfaat apa-apa gitu, tidak punya nilai Munas itu. Itu kira-kira. Nah, yang saya harapkan dari elit-elit ini, mungkin sebaiknya berpikirlah kembali kepada langkah-langkah yang benar. Kami ini tidak pernah membedakan status. Posisi kami antara ARB sebagai ketua umum saat ini, Agung Laksono, ataupun senior-senior kami yang lain. Sama di mata kami. Yang berbeda adalah pada saat mereka berbeda melakukan tindakan-tindakan organisasi, pasti kami semua DPD 1 dan bahkan seluruh DPD 2 se-Indonesia itu akan lebih memihak kepada yang berlandasan anggaran dasar rumah tangga. Saat ini kami semua lihat adalah ARB yang masih pada posisi di atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu kira-kira. Oke, Bang Hendra, kalau Anda melihat bagaimana hasil Rapimnas itu kan sudah disepakati, sudah diputuskan. Kemudian senior-senior Anda itu menginginkan Januari tetap dilaksanakannya. Kalau Anda melihatnya, mengapa ini sampai terjadi seperti itu? Ini permasalahan yang kita sebagai orang daerah, kabupaten, kota maupun provinsi sangat kecewa. Karena pada Rapim itu beliau juga hadir bersama-sama kita. Sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga, Rapim itu di atas daripada pleno DPP. Di situ di pleno DPP, kalau saya lihat Pak Abu Rizal Bakri, ketua umumnya sekarang, ini sangat berdasar anggaran rumah tangga dia lakukan, dia pleno dan dia tetapkan pada bulan Januari. Pada saat Rapim, DPD 1 meminta ini dipercepat. Dan dia dengan terpaksa harus mengikuti hasil Rapim. Karena ini aturan organisasi. Hatinya belum tahu dia mau dipercepat. Tapi karena ini keputusan Rapim, sebagai ketua umum dia harus taat dengan azas itu. Dia mengikuti Rapim. Kita kecewa bagi pengikut-pengikut yang lain. Pak Agung Laksono tidak setuju dan hasil Rapim. Pada Rapim ini beliau pun hadir di dalamnya. Kalau sudah begini bagaimana posisi DPD? Kan ini juga teman-teman senior, kemudian para petinggi-petinggi di Partai Golkar juga. Kalau sudah melihat hasil seperti ini, kemudian ada munas tandingan, akan seperti apa? Datang dua-duanya atau bagaimana ini? Kita pasti ikut dengan aturan yang ada. Aturan yang ada itu sesuai anggaran dasar rumah tangga, munas itu harus dihadiri oleh DPD 1 dan DPD Kabupaten Kota, DPD 2. Yang tidak hadir, tidak mungkin munas itu hanya dihadiri orang DPP saja, tidak mungkin. Jadi munas itu tidak bukan sah. Yang sah itu yang hasil Rapim, DPD 1 se-Indonesia, DPD Kabupaten Kota se-Indonesia itu hadir pada saat itu. Itulah yang sah. Tidak mungkin bisa merekayasa untuk mendirikan DPD 1, DPD 2 dalam waktu singkat. Oke. Ya. Bang Ridwan, ini juga DPD 1 ini juga mengeluarkan atau pernyataan sikap ya. Kenapa sampai mengeluarkan pernyataan sikap bahwa terhadap senior-senior yang tidak mengikuti keputusan Rapimnas itu? Ya karena begini, kita buat sikap itu untuk memberi warna kepada pelaku-pelaku sikap yang tidak menganggaran dasar anggaran rumah tangga ini. Katakanlah tidak mengaturan pada organisasi. Kita harus melakukan langkah-langkah konkret. Nah konkretnya kemarin malam ya, tadi malam. Ya. Kita kumpul 32 ketua-ketua DPD 1 se-Indonesia. Minus 2. Itu pun mereka mengutus wakil. Itu diminta oleh ketua umum? Sama sekali tidak ada. Ini inisiatif kami berada dalam forum komunikasi DPD 1 Indonesia yang kita bangun selama ini. Dan kita memang berpikir bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh senior-senior kami ini, Agung Laksono CSI, ini adalah langkah-langkah yang saya dapat mengatakan sangat memberi warna malu bagi partai golongan karya Indonesia. Ingat, Golkar ini adalah Golkar partai besar. Partai yang sudah mengakar, partai yang sudah berumur 50 tahun. Selama ini tidak pernah terjadi warna semacam ini. Ini kalau kami coba merabah ini persoalan, lebih kepada sebenarnya adalah keinginan pribadi mereka dalam persoalan menghadapi Munas untuk melahirkan ketua umum berikutnya. Itu kalau kita rabah. Persiapannya ya? Ya, mungkin adalah pikiran mereka persiapannya adalah pendek. Saya ingin mengatakan, ARB juga sampai detik ini tidak pernah menemui kami di daerah. Dan justru sebenarnya kalau calon-calon ini, jauh lebih awal mereka melakukan komunikasi politik di daerah. Baik di tingkat 2 maupun tingkat 1. Pak ARB tidak ada berupaya untuk menyiapkan Munas bulan November ini kepada DPD 1 waktu itu? ARB sikap dia kan jelas 2015 Januari. Ya. Tapi oleh kami punya pertimbangan tersendiri.
Kami sebenarnya kalau mau tanya tentang itu, kami menghendakinya itu 2015 bulan 10 sebenarnya. Oh, Kami lama lagi. berkehendak begitu. Iya. Ya. Apa artinya? Kami DPD 1 ini tidak mau ada keributan dulu, tidak mau ada konflik dulu di perjalanan. Oh, Nah, oke. tetapi di perjalanannya ada yang menghadang. Yang menghadang itu adalah kepentingan negara, kepentingan partai. Ada perpu yang harus kita bahas. Adanya koalisi merah putih yang harus kita tingkatkan. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga harus berada di kabupaten, di daerah, dan provinsi. Nah ini kalau kita biarkan lama, di tengah-tengah itu DPP dalam hal ini mempertontonkan perbedaan-perbedaan yang panjang yang menurut kami adalah tidak memberi warna positif buat kami. Oleh karena itu kami DPD 1 Indonesia sepakat bahwa di Rapimnas nanti lebih bagus kita percepat adakan Munas dan tanggal 30. Saya ingin mengatakan tidak ada satupun kekuatan di negara ini, apalagi kader golongan karya, yang bisa menghambat Rapimnas tanggal 30 November. Jadi Golkar melihatnya lebih luas lagi ya untuk kepentingan kerja yang seperti disampaikan Ketua Umum ya tahun politik di 2015 gitu ya. Ada pelaksanaan kepala daerah, kemudian kerja-kerja di tingkat nasional seperti itu ya. Ya, dan jangan lupa di ketua-ketua DPD 1, DPD 2 juga itu ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada pula ketua-ketua DPR. Itu kan semua mereka sibuk pada waktunya. Kita ingin, kan kita lihat sekarang begini. Negara sudah berjalan baik sekarang. Jokowi sudah memimpin negara kita dengan JK. Mereka sudah mulai berjalan. Nah kalau ini kita biarkan tanpa ada keseimbangan yang kita lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ini juga akan menjadi perhatian masyarakat. Kami menjadi anggota DPR kan juga pilihan rakyat. Nah ini maksud kami berpikir tentang ini, berpikir jauh. Tidak hanya untuk kepentingan partai semata, tapi partai ini kita ingin manfaatkan secara menyeluruh untuk kepentingan negara sebagaimana yang ada di Indonesia. Nah, kami juga akan agak sedikit kaget pernyataan Menkumham bahwa meminta kepada Kapolri untuk tidak mengizinkan itu. Itu membuat kami kaget. Saya ingin mengatakan bahwa seperti Menkumham ini, partai ini adalah bukan bagian dari negara. Ingat, Pak Tejo sebagai Menkumham bahwa partai, terlebih partai golongan karya adalah, tidak terkecuali partai golongan karya, adalah infrastruktur partai negara, politik negara yang legal. Dan ini bukan partai yang terlarang kita. Jadi jangan coba menghambat-hambat itu Pak Tejo kalau boleh. Baik, saya ingin minta pendapat Mas Andika, tapi nanti ya, kita harus jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi. Revisi ditunggu klien. Laporannya mana? Presentasi besok ya. Pekerjaan bertubi-tubi bikin ngedrop. Segarkan dengan Hydro Coco, banyak manfaatnya. Hydro Coco, badan fresh, pikiran fresh. Hydro Coco, taste good, feel good. Hidup dengan diabetes, saya jalani 3J. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik, dan atur jadwal makan. Diabetasol 2 kali sehari, bantu jaga kadar gula darah. Diabetasol, ahlinya solusi diabetes. Dari sinilah awal semangat. Dari kelapa sawit golden grade diproses dengan golden refinery technology untuk kilo emas khas yang bangkitkan rasa dan menjaga nutrisi. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat. Mimpi, kegigihan, tak kenal lelah. Jadikan kita seorang bintang. Jiwasraya dengan semangat baru memberikan proteksi dan investasi masa depan. Menurut survei saya, 80% orang minum Kuku Bima Energy. Tahu dari mana, Cak? Jangan mikir berat-berat. Otakmu bisa bocel-bocel. Lihat, Chris John, Doni Kusuma, Adire, sudah 10 tahun minum. Banyak rasanya. Terus yang 20%-nya lagi? Minum Kuku Bima Energy juga. Setiap hari, kayak saya. Terus hasil surveinya piye? Jangan banyak nanya, minum langsung. Mau otakmu bocel-bocel? Mau. Spill aja lah. Mau bocel? Mau minum. Bocor.
Tidak bocor? Kan sudah ada no drop. No drop, no bocor. Ih, nakal. No drop, no bocor. Laper nih, cari makan yuk. Sana aja deh pop mie, enak, praktis lagi. Gue cari yang lain aja deh. Udah, pop mie aja, siapa tahu ada cewek cakep lewat. Cewek cakep dari Hong Kong. Pop mie lebih gede, lebih puas. Pakai Yummy Chunkies, nikmat habis. Excuse me, alamat ini di mana? Kamu dari mana? Cari angka. Dari Hong Kong. Dong kita makan pop mie. Dari Hong Kong nih. Pop mie, bikin lo nggak ketinggalan momen seru. What is beauty without health? Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and to keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Okay, I'll see you later. Hi girls, ini top secretku. Aku pakai Advan Vandroid untuk terus terhubung dengan teman-temanku. Advan Vandroid T1J Plus dengan fungsi power bank bisa jadikan top secretmu. Advan Vandroid. Torabika susu sudah dinikmati lebih dari 5 miliar cangkir oleh pecinta kopi di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa yang membuat Torabika susu istimewa? Karena hanya Torabika susu yang mempunyai racikan pas antara kopi dan susunya. Inilah rahasia keistimewaan Torabika susu. Kopi Torabika. Torabika susu, pas kopinya, pas susunya. Arigatou Torabika. Dengan nutrisi tepat dari susu botol Indomilk, berani bikin tantangan jadi petualangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang dan pemirsa narasumber saya bertambah satu, ada Pak Heri Cahyono yang merupakan sekretaris dari DPD 2 Kota Bogor. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam. Ya, selamat datang. Saya ke ini dulu, ke pengamat politik dulu, Mas Andika. Mas Andika, bagaimana Anda tadi mencermati dari DPD 1 tadi dengan pernyataan-pernyataan bahwa ini semata-mata sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar. Tapi saya melihatnya lebih dari itu lagi. Sempat disampaikan Bang Ridwan, apakah dengan Pak Abu Rizal Bakri ini tetap diusung untuk maju sebagai ketua umum karena memang posisi KMP yang lebih luas lagi KMP? Iya, pertama memang ini adalah kebutuhan organisasi Partai Golkar untuk menentukan desain agenda politika ke depan. Jadi Rapimnas dilanjutkan dengan Mukernas ini adalah satu agenda politik yang menjadi kebutuhan partai. Yang kedua, ketika dikaitkan dengan KMP saya pikir sangat relevan gitu. Sebab di bawah kepemimpinan ARB, Golkar, Pak ARB berhasil mengalihkan ya arah politik Partai Golkar yang selama ini bisa dikatakan tradisi Partai Golkar adalah partai yang selalu berada di dalam lingkaran kekuasaan. Di bawah Pak ARB, Golkar berani untuk berseberangan dengan kekuasaan. Ini menjadi satu dalam tanda kutip prestasi ya, keunikan terobosan politik yang berhasil ditorehkan oleh Pak ARB selama kepemimpinannya. Dan tentu Mukernas ini yang akan menentukan siapa pengganti Pak ARB akan tidak terlepas ya dari konteks arah politik Partai Golkar 5 tahun ke depan. Ketika yang nanti berhasil menduduki posisi ketum Golkar bukan Pak ARB, sangat mungkin Golkar akan menjadi bagian dari KIH. Oh ya? Dan Anda melihat seperti itu? Jadi teman-teman selain Pak ARB ini, calon-calon ketua umum ini akan lebih memilih ke pemerintahan gitu arah politiknya daripada mempertahankan posisi koalisi merah putih yang sudah jelas menurut saya ini kan antitesa, apalagi ada gerakan asal bukan ARB. Kita terjemahkan lebih lanjut berarti harus keluar dari KMP dan meneruskan tradisi yang sudah lama Golkar miliki bergabung dengan kekuasaan. Saya pikir ini jadi salah satu catatan ya bahwa Golkar masih diperhitungkan oleh pemerintah, masih diperhitungkan oleh rezim untuk menjadi bagian dari kekuatan politik yang mensupport arah politik Jokowi JK 5 tahun ke depan. Tapi balik lagi ke internal sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa maju tadi yang selain Pak ARB, mereka tidak tadi inkonstitusional tadi, bahwa mereka tidak menghormati keputusan Rapimnas. Bagaimana mereka bisa mewujudkan itu kan? Ya, saya pikir ini domain dari internal Partai Golkar adalah mendefinisikan apakah ini konstitusional, apakah ini inkonstitusional. Namun kalau saya boleh sedikit menyinggung pernyataan dari Menko Polhukam, setidaknya ini pernyataan yang sangat kontraproduktif menurut saya, dilihat dari dua aspek.
Pertama, kontraproduktif karena kita lihat kebutuhan politik bangsa ini tengah melakukan rekonsiliasi di parlemen antara KIH dengan KMP. Pernyataan Menko Polhukam menurut saya menjadi noktah baru yang justru malah menghambat proses rekonsiliasi yang tengah berlangsung saat ini di parlemen. Yang kedua juga kontraproduktif sebab pernyataan dari Menko Polhukam ini terlalu jauh mengurusi urusan domestik konflik partai politik. Ya. Apakah ada hubungannya tadi dengan yang Anda sampaikan bahwa Partai Golkar ini tetap diinginkan oleh rezim, oleh pemerintahan. Jadi sehingga pemerintah pun ikut jelas masuk dalam itu. Betul. Apalagi Golkar dengan 91 kursi di parlemen, tentu pemerintahan Jokowi JK akan merasa lebih safety, lebih aman ketika Golkar bisa bergabung dengan mereka. Nah, dengan dukungan tambahan 91 kursi ataupun 14% perolehan suara, Golkar tetap menjadi kekuatan politik penentu ya. Aman atau tidaknya, nyaman atau tidaknya pemerintahan Jokowi JK ke depan. Oke. Saya ke Mas Heri Cahyono. Mas Heri, tadi DPD 1, Pak Ridwan, Pak Hendra sudah bicara bahwa mereka tetap sesuai dengan hasil keputusan Rapimnas, yaitu tanggal 30 November itu Munas dilaksanakan. Kalau dari DPD 2 bagaimana nih sikapnya? Ya, kita tetap menghormati agenda partai ya. Kalau Rapimnas itu kan pesertanya DPD 1. Ya, kita sangat hormati forum-forum resmi Partai Golkar itu, dan kita mengakui hasil Rapimnas itu. Dan itu yang menjadi acuan kita, dan kita hanya mengakui sistem yang memang dikeluarkan oleh kebijakan partai, yaitu DPP. Itu DPD 2 tidak melihat bahwa ini juga senior-senior, elit-elit Partai Golkar ya, kita, yang menginginkan selain kita Pak melihat itu semua senior, tetapi kan yang kita lihat adalah konstitusional dari keputusan itu. Keputusan yang resmi yang dikeluarkan oleh partai adalah lewat Rapimnas itu yang kita akui. Itu yang menjadi acuan kita. Kalau kita mengakui keputusan-keputusan di luar Rapimnas, saya pikir itu nanti menjadi bias gitu. Menjadi satu hal yang pro kontra di DPD tingkat 2, karena kita selalu fatsun terhadap keputusan partai gitu. Dalam hal ini adalah keputusan yang diambil secara resmi oleh DPP gitu. Nah, mereka-mereka yang menolak hasil Rapimnas itu kan juga beranggapan atau menuding memaksakan kehendak bahwa tadinya Januari 2015 kemudian dipercepat November. Itu bagaimana? Kita kan di DPD 2 itu hanya melihat satu keputusan yang harus kita ikuti. Yang menjadi patokan kita bukan pro kontra ini senior atau ini keputusan Rapimnas. Kita hanya melihat satu keputusan yang bisa kita jadikan sebagai patokan mana yang secara hukum itu kuat yang harus kita ikuti. Itu yang menjadi landasan kita. Karena kita kan mengikuti keputusan pimpinan di atas kita. Karena kita DPD 2. Kita hanya tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu hanya dilakukan oleh DPD 1 dan juga DPP. Sehingga kita hanya mengikuti, dan kita mengikuti satu keputusan yang menurut pandangan kami itu objektif gitu. Objektivitas itu hanya ada di Rapimnas tadi, keputusan Rapimnas. Saya ingin tambahkan barangkali persoalan diadakannya Munas tanggal 30 November. Justru sebenarnya kelompok yang melahirkan presidium ini sekarang, atau yang kontra dengan ARB ini sebenarnya, dulu mereka menghendaki itu adalah 2014 sebenarnya. Ya, minta dipercepat. Minta dipercepat. Ya. Tapi terkonotasi mereka mau tidak boleh melebihi tanggal 20 gitu. Pada waktu penentuan kabinet. Oleh kami, jangan lupa, diperpanjangnya atau kepengurusan ini sebenarnya adalah justru menyikapi bahwa setiap kita Munas justru menghadapi Pilpres dan Wapres, itu terjadi konflik. Yang kadang-kala lahirlah eksodus baru. Contohnya misalnya Golkar melahirkan lagi Golkar baru dengan partai nama yang lain gitu. Oleh kami, karena Munas menghindari itu, maka kami berharap 2015. Tetapi pemilihan presiden kan sudah selesai. Pemilihan legislatif sudah selesai. Presiden sudah selesai. Jokowi saya katakan tadi dengan JK sudah bekerja. DPR sudah mulai bekerja sekarang. Lalu apalagi yang kita tunggu kira-kira? Kenapa tidak kita lakukan sekarang? Makanya itu Rapimnas tanpa rekayasa siapapun, tanpa keinginan siapapun, terkecuali keinginan kami buat kebesaran partai, dengan dilandasi bahwa adanya ARB tadi sebagai salah satu dari koalisi Merah Putih. Kita beri keinginan mereka menjabat, kita semua menjadi penyeimbang dalam persoalan perjalanan pemerintahan ini. Kita berharap adalah kita laksanakan lebih
awal. Karena tidak larangan. Anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak larangan. Mau diadakan bahwa tanggal 5 November, 20 November, 5 Oktober misalnya, mau Desember, mau Januari, mau Februari, nggak ada hambatan tentang itu gitu. Jadi tanggal 30 November untuk Munas itu adalah saya ingin mengatakan legal dan perlu didukung oleh semua karya golongan karya di seluruh Indonesia, tidak terkecuali senior saya Pak Agung Laksono CS. Oke, bagaimana pendapat Bapak-Bapak terkait dengan Presidium Penyelamatan Partai Golkar? Apa komentar Anda terkait dengan Presidium itu? Kita nanti jawabannya kita tunggu Pak ya. Kita harus jeda dulu sini, kami kembali sesaat lagi. Baru Sari Sirsak, Alam Sari Plus, berkhasiat. Lapar nih, cari makan yuk. Sana aja ada pop mie, enak, praktis lagi. Gue cari yang lain aja deh. Dah, pop mie aja, siapa tahu ada cewek cakep lewat. Cewek cakep dari Hong Kong. Pop mie lebih gede, lebih puas. Pakai Yummy Chunkies, nikmat abis. Excuse me, alamat ini di mana? Kamu dari mana? Cari Hong Kong. Dari Hong Kong. Dong kita makan pop mie. Dari Hong Kong nih. Pop mie, bikin lo nggak ketinggalan momen seru. Bolt 4G Power Phone, 4G Smartphone. Internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call-nya lebaran kuota 70% lebih hemat. Bolt 4G Power Phone, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. 1, 2, 3, sayang semuanya. Update terus. Ngomong-ngomong, data pensiun di Taspen sudah diupdate belum? Emang harus ya? Harus dong. Kalau enggak, uang pensiunnya bisa terhambat. Betul, istilahnya autentikasi. Dapat dilakukan di kantor bayar. Atau bagi yang sakit atau uzur bisa meminta dikunjungi. Nih. Benar, Taspen melalui titik layanan yang meliputi pos dan perbankan yang menjalin kerjasama dengan Taspen harus dapat mengontrol uang pensiun secara penuh dan tepat orang. Yaitu, penerima pensiun diwajibkan melakukan autentikasi diri secara berkala sesuai waktu yang ditentukan. Autentikasi 1 bulan sekali diperuntukkan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Autentikasi berkala 2 bulan sekali diperuntukkan bagi penerima pensiun PNS, pejabat negara, TNI, dan Polri yang tidak mempunyai tunjangan keluarga. Autentikasi berkala 6 bulan sekali diperuntukkan bagi yang masih mempunyai tunjangan keluarga. Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pembayaran pensiun, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan. Autentikasi berkala ini merupakan solusi agar uang pensiun dibayarkan tepat orang dan memberikan keleluasaan dalam mengambil uang pensiun. Oh, jadi gitu. Harus rajin autentikasi demi kebaikan diri. Ingat lagu cucuku. 1, 2, 6, pensiun jadi aman. Keke, itu kan lagu aku. Biar pecah-pecah, sariawan. Itu tandanya panas dalam. Sariawan kan dulu, sekarang tidak. Saya selalu minum Las Segar. Las Segar dibuat dari bahan alami berkhasiat. Panas dalam. Itu kan dulu. Minum Las Segar, bikin panas dalam jadi segar. Mimpi, kegigihan, tak kenal lelah. Jadikan kita seorang bintang. Jiwasraya dengan semangat baru memberikan proteksi dan investasi masa depan. Asuransi Jiwa. Jiwasraya. Tagihan bulan ini lebih dari bulan lalu nggak? Enggak. Air? Enggak. Listrik? Enggak. Baru. Sensasi delight. Berbagi bersama di Pizza Hut. Dengan nutrisi tepat dari susu botol Indomilk, berani bikin tantangan jadi petualangan. Baru Sari Sirsak, Alam Sari Plus, berkhasiat.
Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bagaimana persiapan Munas Partai Golkar di Bali 30 November mendatang. Tapi ada sedikit tadi ya penolakan hasil keputusan Rapimnas. Kemudian mereka membentuk kelompok ini Presidium Penyelamatan Partai Golkar. Pertanyaan saya apa komentar Anda Pak Hendra? DPD 1 melihat elit ada yang membentuk Presidium Penyelamatan Partai Golkar. Kalau Presidium itu kegiatan yang ilegal. Apalagi kita melihat sekarang ini ketua umum dipecat ini juga ilegal juga. Nggak benar ini. Pemecatan ketua umum itu bisa dilakukan oleh 2/3 DPD 1. Dan itu pun tidak ada ya? Itu tidak pernah ada, tidak pernah dibicarakan. Kan sangat lucu hal-hal ini terjadi. Kita berharap kepada senior-senior, kita berharap menjadi contoh lah kepada kader-kader Golkar seluruh Indonesia. Jangan ini diteruskan. Kita rapat barisan, kita bersama-sama, kita melihat kalau berkeinginan untuk maju, silakan pada tanggal 30 sampai 4 Desember itu peluang itu masih ada. Silakan maju. Oke, jadi terbuka ya? Terbuka. Jangan mengadakan di bulan Januari sendiri ya? Iya. Itu ada kecurigaan tata tertib. Tata tertib itu belum ada keputusannya. Nanti itu bisa dibahas kembali. Silakan bermain, silakan maju. Bertanding dan fair, itu yang terpenting. Ya. Ini menarik nih Bang Ridwan, khusus tadi Presidium, kemudian tadi disampaikan Mbak Hendra. Mereka curiga nanti soal tatipnya akan dimainkan, makanya mereka juga nggak mau ya ini. Itu bagaimana juga Anda melihat itu? Tatip itu memang dirancang oleh SC di kepanitiaan Munas. Ya. Tetapi operasional tatip itu dibahas dulu pada waktu Munas. Sama-sama peserta seluruh ya? Peserta semua. Termasuk calon-calon ini gitu. Turut membahas nantinya. Ruang itu diberikan. Mana yang disetujui, mana yang tidak disetujui, mana yang dicurigai. Itu bisa dibicarakan semua di situ. Jadi terlalu jauh, terlalu dini kalau itu. Kalau saya ingin mengatakan terlalu diada-adakan untuk itu. Tidak perlu diragukan. Karena Munas terbuka, bukan Munas gelap-gelapan kita. Kita Munasnya terbuka rame di situ. Bahkan bisa lebih 1.000 orang dalam ruangan itu. Yang kita bahas persoalan tatib itu. Saya pikir tidak akan ada masalahnya apa-apa. Saya sependapat dengan Pak Hendra tadi bahwa tidak akan ada ruang Munas berikutnya kecuali 5 tahunan ke depan. Artinya 30 November itu adalah Munas resmi. Oleh karena itu, calon-calon kita yang lain yang 7 orang, marilah duduk bersama-sama di situ, bersaing di sini. Benar bahwa kami masih memerlukan. Tetapi bahwa banyak orang mencurigai kami direkasi oleh ARB. Sampai detik ini ARB sebenarnya itu belum pernah berkeinginan sendiri untuk maju sebagai ketua Golkar. Karena mengingat dia punya waktu yang begitu banyak, dia mau istirahat bersama keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak, tudingannya DPD 1 ini mau bulat, DPD 2 itu karena sudah dikasih uang gitu untuk mendukung ARB, betul? Itu sebuah fitnah besar. Fitnah besar. Kalau bicara uang, bukan kerangka kerja pikiran kami untuk membesarkan Partai Golongan Karya. Bukan ke sana. Jadi saya ingin mengatakan, kepada orang-orang yang bicara seperti itu, mereka harus bertanggung jawab. Jangan sampai satu ketika DPD 1 mengambil sikap karena hukum. Tetapi kan tidak mungkin kita melakukan, karena kalau itu yang bicara sama kader golongan karya. Dalam kesempatan saya menyampaikan bahwa Rp1 pun yang namanya ARB maju bukanlah tanggapan persoalan uang, bukanlah pikiran soal uang, tetapi lebih kepada memang ARB masih kita butuhkan untuk dibesarkan Partai Golongan Karya. Selain KNP tadi, ARB itu sudah tidak punya cita-cita lagi untuk menjadi presiden atau apa saja. Tidak punya cita-cita tentang itu lagi dia. Yang ada dalam pikirannya, dan kami mengharapkan itu adalah dia bagaimana membesarkan Partai Golongan Karya berangkat dari kegagalan-kegagalan yang ada. Tentu kita meyakini bahwa tidak mungkin dia akan mengulangi kegagalan yang sama. Maka oleh karena itu, satu yang kita titik beratkan kepada beliau, besarkan Golkar ke depan dan ciptakan kader muda untuk 2019 yang akan datang. Kalau bisa, ciptaan ARB selama 5 tahun ini adalah kita berharap jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi paling tidak adalah menciptakan ketua Golkar yang handal dari kaum muda untuk saat-saat yang akan datang. Itu pikiran kami kepada ARB. Sehingga kita memaksa beliau. Kita beberapa kali menemui dia. Kalau saya tidak salah kurang lebih 3 kali. Kita minta DPD 1 kepada dia, minta kepada ARB, tolong pertimbangkan keinginan untuk tidak mau maju lagi. Karena kami masih sangat mengharapkan, kata kasarnya 2. Golkar masih membutuhkan ARB, bahkan saya ingin mengatakan Indonesia masih membutuhkan ARB. Kira-kira itu pikiran kami. Oke. Mas Heri bagaimana pendapatnya tadi? Soal presidium itu bagaimana? Ini di bawah melihatnya bagaimana, di atasnya ada penyelamatan Partai Golkar ini?
Ya di bawah itu tidak melihat adanya istilah presidium, justru Dan tidak perlu ada yang diselamatkan. Iya, justru menyayangkan munculnya wacana-wacana seperti itu. Tadi seperti yang disebutkan tadi, memang medan pertempuran itu yang ada di Munas ini. Di sanalah tempat kita bertarung gitu, mengadu satu kekuatan. Kalau misalnya masing-masing calon itu punya punya pendukung, entah itu DPD 1 atau DPD 2, kan di sana bisa adu pemikiran di situ, di Munas itu, termasuk mengkreasi tatip tadi kan, termasuk bagaimana menggalang dukungan itu di situ, bukan di luar dari arena Munas. Ini ya tempatnya, medan pertempurannya itu di Munas itu. Tidak ada medan-medan di tempat lain. Justru kader-kader di bawah itu menyayangkan munculnya wacana itu, kekhawatiran terhadap perpecahan Golkar itu juga sangat menghantui kader-kader di bawah. Jangan-jangan kita ini bernasib seperti P3. Ada begitu ya? Iya. Ada kekhawatiran, bahkan kecurigaannya itu sangat besar sekali. Ini akan diarahkan ke sana. Tapi ini kan berbeda dengan P3. Kalau sama dengan P3 dia harus Munas dulu, baru. Bukan, ini kan belum Munas mereka. Begini. Kekhawatiran kader-kader di bawah itu, Golkar itu akan bernasib seperti P3 itu, maksudnya terjadi konflik yang berkepanjangan, ada dualisme kepemimpinan seperti itu. Ini dikhawatirkan, sehingga mereka tidak, saya melihat kader-kader di bawah ini sangat tidak respon terhadap munculnya forum-forum di luar yang mengatasnamakan kepemimpinan Partai Golkar. Justru berharap upaya untuk menyelesaikan satu persoalan itu ada di Munas ini. Inilah tempatnya, tempat pertempurannya di sini. Tapi permasalahannya kan mereka tidak itu. mau, kelompok-kelompok ini kan tidak mau kan? Nah, aturannya kan di situ. Okay. Kalau kita kan yang di bawah hanya melihat inilah forum resminya. Dan tidak akan mengakui forum-forum di luar itu. Okay. Mas Andika, ini bagaimana nih? Kok kelompok-kelompok itu terkesan tadi kan disampaikan ini arenanya Munas, arena pertarungannya di sini. Tapi kenapa mereka seperti kelompok-kelompok ini enggan sekali untuk ikut ke Munas, padahal Rapimnas pun sudah memutuskan itu? Ketakutan apa yang mereka khawatirkan? Pertama ketakutan karena memang dukungan DPD 1 dan DPD 2 mereka lihat masih cenderung ke ARB. Yang kedua, pembentukan presidium ini merupakan manifestasi dari gerakan anti ARB tersebut. Dan kalau tadi dikaitkan dengan P3, saya melihat walaupun tahapannya agak berbeda, namun spirit yang dihadirkan untuk politik pembelahan yang dilakukan oleh rezim, oleh pemerintahan saat ini sangat terasa seperti itu. Misalnya ketika dulu P3 Surya Dharma Ali dipecat sebagai ketua umum, ini pun juga sama. Ketua umum Golkar saat ini dipecat. Tapi nggak ada alasan dipecat. Tidak ada alasan, namun didefinisikan oleh presidium ini dipecat. Dengan berbagai macam alasan yang dikonstruknya. Dan saya khawatir nanti tahapan selanjutnya seperti apa yang dilakukan oleh Menkumham, mengeluarkan surat atas konflik internal yang ada. Ya menurut saya itu adalah mereka juga sudah melaporkan ini ke Menkumham loh. Betul. Kalau ini dilakukan lagi oleh Menkumham, offset kedua dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK terkait dengan konflik domestik partai politik. Dan kekhawatirannya legasi ke depan ini membangkitkan trauma masyarakat Indonesia terhadap rezim yang otoritarian. Ya, ini saya sebut sebagai otoritarian 2.0. Kalau memang Jokowi JK terus berlaku seperti ini ya, ingin melakukan politik pembelahan dan melakukan upaya-upaya yang sifatnya intervensi politik terhadap konflik domestik partai politik. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Andika, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Bang Ridwan, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Selamat untuk Munas Partai Golkar, semoga berjalan aman, lancar semuanya. Dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah peristiwa dan kabar-kabar menarik lainnya bersama rekan saya Divi Lukmansyah dan juga Elvira Herunisa sesaat lagi.